Bapak Ibu yang terkasih, bersabarlah sedikit karena Tuhan dalam pencobaan ini hendak membawa kita pada suatu pengalaman yang indah supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah yang pada akhirnya Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Hidup hasratku, rinduku memuji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau mengungkap kebenaran Tuhan kepada kita tentang perihal pencobaan. Jadi di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan 13 kita membacakan bagaimana Tuhan Yesus mengalami pencobaan, dicobai selama 40 hari di padang gurun. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Pencobaan di padang gurun. Markus pasal yang pertama ayat 12 sampai 13. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami, kita berdoa supaya jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Akan tetapi, di dalam realitas kehidupan, kita kadang tidak bisa menghindari. Kita harus menghadapi pencobaan. Kita harus menghadapi situasi yang sulit. Kita harus menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik-baik saja, yang tidak enak. Jadi pencobaan itu memang realitas kehidupan yang harus kita hadapi. Dalam keadaan itu, kadang kita tidak sabar, kadang kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, tidak bisa konsen untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan kita mulai mempertanyakan, apakah Tuhan masih mampu menolong? Apakah Tuhan memperhatikan? Apakah Tuhan bekerja dalam kehidupan selama masa pencobaan dan situasi yang sulit ini? Nah, berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa bukan hanya kita saja, tetapi Tuhan Yesus sendiri itu mengalami pencobaan, supaya Tuhan bukan hanya berbicara tentang menghadapi pencobaan, tetapi ia memiliki pengalaman juga dan ia telah melakukan menghadapinya dengan kebenaran-kebenaran yang boleh kita teladani. Amin Bapak Ibu. Jadi berdasarkan bacaan yang kita baca, saya mau ungkap 3 hal kebenaran tentang pencobaan. Yang pertama, pencobaan itu diizinkan Tuhan. Yang kedua, pencobaan itu ada batasnya. Dan yang ketiga, pencobaan itu adalah berkat. Nah, kita mulai di bagian yang pertama. Pencobaan itu diizinkan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa segera setelah Tuhan Yesus dibaptis untuk menyatakan, mengumumkan dimulainya pelayanan di bumi ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Segera sesudah itu Roh Kudus, ini Roh Kudus, memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Mengapa hal ini harus terjadi? Memang hal ini harus terjadi. Hal ini tidak bisa dihindari. Bahwa Tuhan Yesus sendiri pun mengalami pencobaan. Dan bukan hanya diizinkan saja dalam hal ini. Bahkan Roh Kudus sendiri memimpin untuk dicobai. Kadang kita bertanya dalam hidup kita, mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami pencobaan ini? Kita menemukan prinsip kebenaran bahwa sesungguhnya pencobaan, dikatakan di situ dicobai, itu dari kata Yunani peirexomai, dari kata dasar peirexo, yaitu menggoda atau mencobai untuk berdosa terhadap Tuhan, membujuk supaya melakukan kesalahan, membujuk supaya membuat dosa, mengajak, menggoda untuk melawan kebenaran Tuhan. Itu artinya mencobai. Jadi Allah mengizinkan kita dicobai oleh iblis untuk apa? Nanti kalau kita lihat kebenaran Tuhan, itu tujuannya untuk menguji kesetiaan, untuk membuktikan kesetiaan, dan untuk membawa kita pada suatu pengalaman. Jadi Allah sendiri mengizinkan pencobaan, mengizinkan iblis mencobai kehidupan kita untuk suatu tujuan yang indah. Nah, jadi kita lihat dalam perjanjian lama,
Ayub diberikan izin oleh Tuhan kepada iblis supaya dia dihancurkan lah istilahnya ya. Ayub pasal 1 ayat 12, Tuhan mengizinkan iblis mengacaukan, menghancurkan kehidupan Ayub. Supaya apa? Supaya membuktikan nantinya bahwa Ayub benar-benar setia kepada Tuhan. Sampai dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Allah tidak pernah mencobai siapapun, tetapi Allah mengizinkan pencobaan dilakukan oleh iblis. Dan yang lebih luar biasanya, Allah mencoba Abraham, bukan mencoba ya, mencoba dari kata akar kata Ibrani nasa. Kata mencoba itu dari kata Ibrani nasa yang artinya menguji atau membawa pada suatu pengalaman, menguji kesetiaan atau membuktikan kesetiaan. Jadi Allah kadang-kadang menguji kita, membawa kita, mengizinkan kita mengalami pencobaan untuk menguji kesetiaan kita. Dan lebih daripada itu, saya mau ungkap suatu kebenaran yang luar biasa, bahwa Tuhan mau membawa kita pada suatu pengalaman dalam menghadapi pencobaan itu. Kadang-kadang banyak pendeta, banyak orang, dia menggurui temannya, sudahlah hadapi pencobaan, beginilah begitulah, mengguruilah, tapi dia sendiri belum pernah punya pengalaman. Jadi Tuhan mau supaya kita membicarakan tentang pencobaan, menghadapi pencobaan, kita memiliki pengalaman itu, yang pada akhirnya nanti pencobaan itu adalah berkat. Amin, Bapak Ibu. Jadi Allah, Tuhan kita mengizinkan kita mengalami pencobaan, menghadapi pencobaan. Sebagai seorang pahlawan Kristus, sebagai seorang prajurit Kristus, kita juga dilatih, kita juga disiapkan untuk terus berjuang, berperang setiap saat. Karena kita prajuritnya Kristus, supaya kita terus berjuang. Inilah maksud Tuhan mengizinkan pencobaan itu. Kalau kita mengalami pencobaan, ingatlah bahwa Tuhan kita sendiri telah dicobai, dipimpin untuk dicobai, dan Dia menyatakan kebenaran Allah. Pada akhirnya iblis, sang pencoba, sang penggoda itu pada akhirnya undur daripadanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau saya ulang lagi, pencobaan itu bertujuan untuk menguji kesetiaan kita. Pencobaan itu bertujuan untuk membawa kita pada level yang lebih tinggi. Dan lebih daripada itu, pencobaan itu membawa kita pada suatu pengalaman yang indah. Yang pada akhirnya pencobaan itu adalah berkat Tuhan, menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa bersalah, jangan mempertanyakan kebenaran Tuhan. Apabila saat ini kita mengalami situasi yang sulit, kita mengalami pencobaan, kita menghadapi keadaan yang tidak baik-baik saja. Sebab apa? Sebab Tuhan hendak membawa kita pada suatu pengalaman yang indah. Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus telah mengalami pencobaan itu, dan Dia menang atas pencobaan itu. Bersukacitalah kalau saat ini kita terus mengalami situasi yang sulit. Itu yang pertama, pencobaan itu diizinkan Tuhan. Kemudian yang kedua, pencobaan itu ada batasnya. Jadi tidak selama-lamanya, tidak sampai seumur hidup kita menghadapi pencobaan yang sama dan tidak ada selesai-selesainya. Tidak, Bapak Ibu, ada batasnya. Dari segi waktu ada batasnya, dari segi jenisnya ada batasnya, dan dari segi kekuatan ada batasnya. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus begitu kuat sambil Dia berpuasa, sambil Dia menghadapi pencobaan itu selama kurun waktu 40 hari. Setelah itu selesai, berakhir pencobaan itu. Jadi dari segi waktu ada batasnya. Kalau saat ini kita menghadapi situasi sulit, ingatlah ada waktunya akan berakhir situasi yang sulit itu. Akan ada berkat yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Di sini dicobai selama 40 hari. Memang di bacaan kita tidak baca. Tetapi di bagian lain, di Matius, kita membaca bahwa ia dicobai selama 40 hari. Dan selama itu juga ia berpuasa. Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari segi jenis pencobaan juga, tidak semua
berurutan terjadi bermacam-macam secara luar biasa. Ada batasnya. Tuhan Yesus sendiri dicobai dalam 3 hal. Tentang batu dijadikan roti karena dia tahu, iblis tahu bahwa Tuhan Yesus lapar. Atau tentang menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Emang ada bait Allah di padang gurun. Nah, ini menjadi suatu pembahasan ya. Ini dalam sekejap mata disebutkan di situ. Atau dibawa ke tempat yang tinggi dan diperlihatkan suatu kerajaan, dan iblis akan memberikan kerajaan itu kepada Tuhan Yesus apabila Tuhan Yesus menyembah setan atau iblis itu. Tetapi Tuhan Yesus melawannya juga dengan firman Tuhan. Tentang batu menjadi roti, dia berkata manusia tidak hidup dari roti saja. Ketika membawa dalam sekejap mata menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, Tuhan Yesus menjawab bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan tentang menyembah iblis, Tuhan menjawab hanya kepada Allah saja dia menyembah. Jadi kita melawan pencobaan itu dengan kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya kita menang. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Bapak Ibu, sesungguhnya pencobaan ini bukan hanya pencobaan-pencobaan biasa yang dilakukan, yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya disebutkan di situ, dia berada di antara binatang-binatang. Namun demikian tetap saja ada batasnya. Ya, jadi binatang buas bisa saja menerkam kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja membahayakan. Tetapi ada malaikat-malaikat. Ada pertolongan Tuhan yang nanti kita bahas di bagian yang terakhir. Jadi di dalam hal ini kita mengerti bahwa semua ada batasnya. Tidak seterusnya. Tidak tanpa batas. Jadi bersukacitalah, berbahagialah kita. Sebab apa? Sebab semua itu ada batasnya. Tuhan Yesus menghadapi binatang buas. Tetapi ada malaikat-malaikat nanti yang kita lihat melayani, menahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Jadi dia memang Tuhan, dia memang Allah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kalau kita sebagai manusia, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak membiarkan kita mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Ada batasnya. Ada batas-batas yang diizinkan oleh Tuhan. Ini prinsip kebenaran Tuhan. Kalau saat ini kita berkata situasi begitu sulit, kita bisa mengerti. Saya juga mengalaminya. Kita semua mengalaminya. Keluarga kami pernah mengalami situasi sampai kami menangis, sampai istri tidak berani menatap orang, melihat orang. Mengapa? Kami pernah punya utang di bank, lalu ditagih, didatangi, dan malu rasanya. Kalau saya tidak makan 2 hari, 3 hari, saya puasa 3 hari, sanggup, kuat, tidak makan, tidak apa-apa, tidak ada uang, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita ditagih-tagih ini di situasi yang tidak enak banget, situasi yang sulit, apalagi dipasang misalnya di rumah atau di kendaraan diambil, ini sesuatu hal yang paling tidak enak. Ini juga merupakan situasi yang sulit dan ini juga merupakan pencobaan dalam hidup kita. Tetapi ingat, semua pencobaan itu akan berakhir. Semua pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan tidak sembarangan pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat yang saya katakan di awal, bahwa pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan untuk suatu pengalaman indah dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kedua, pencobaan itu ada batasnya. Jadi kalau saat ini ada situasi yang sulit, teruslah bersuka cita. Bertahanlah sebentar, bertahanlah sedikit, bertahanlah terus. Teruslah berdoa, teruslah memuji Tuhan, teruslah bersyukur, teruslah menyembah Tuhan. Dan makin kuat di dalam kehidupan iman ini. Makin bersatu di dalam keluarga untuk berdoa. Mengapa?
karena sebentar lagi Tuhan mau nyatakan berkat-Nya. Maka bagian yang ketiga, kebenaran firman Tuhan tentang pencobaan, yaitu pencobaan itu adalah berkat. Pencobaan itu adalah berkat dari Tuhan. Pencobaan itu adalah sarana Tuhan menyatakan kebenarannya, keagungannya, kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Maka kita diizinkan dibawa ke dalam suatu pencobaan itu. Saya coba bacakan ulang apa yang barusan sudah kita baca. Disebutkan di situ, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada malaikat, ada pertolongan, ada penjagaan. Kita senantiasa dilihat, kita senantiasa diperhatikan. Kita tidak sendirian. Tuhan Yesus sendiri pun dalam masa pencobaan, dia tidak sendirian. Malaikat-malaikat melayani dia. Inilah berkat yang luar biasa. Kalau kita tidak menghadapi pencobaan, mungkin malaikat-malaikat tidak memperhatikan kita secara khusus sebagaimana yang diungkap dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sementara iblis mencobai Tuhan Yesus, pada saat yang bersamaan malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Sementara kita menghadapi pencobaan, mengalami situasi yang sulit, seperti tidak bisa tidur, tidak enak makan. Ingat bahwa ada malaikat-malaikat, ada perhatian yang Tuhan sedang tunjukkan bagi kita. Kita tidak sendiri sebenarnya. Kita tidak melakukannya tanpa perhatian dari Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Ya, jadi dikatakan di situ melayani, malaikat-malaikat melayani. Kata melayani ini dari kata Yunani diakonom dengan kata dasar diakoneo. Diakoneo ini artinya melayani, mendukung, menunggu, mensupport, menemani, memperhatikan, ya. Bisa juga diaken, karena kan diaken disebut sebagai pelayan di meja makan, melayani sebagai diaken. Jadi ada dukungan, ada support, ada perhatian yang diberikan secara khusus bagi kita yang saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit, sedang menghadapi pencobaan, sedang menghadapi penderitaan, sedang menghadapi acak-acak dari iblis. Ingat, sementara Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, pada saat yang bersamaan malaikat-malaikat melayani dia, melayani Tuhan. Apalagi kita tidak sendiri. Kita tidak melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Kita senantiasa diperhatikan. Bahkan saya yakinkan kita, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong, melayani, dan mencukupkan apa yang perlu untuk membuat batas-batas dalam pencobaan itu. Pada akhirnya nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi jangan di skip dulu, karena kita akan berdoa, kita mau menerima berkat Tuhan lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jadi saat kita menghadapi pencobaan itu, di saat itulah Tuhan sedang memperhatikan kita sebenarnya. Di saat inilah Tuhan sedang mengutus malaikatnya untuk melayani dan menolong kita. Saat Allah hendak melawat kita. Nah, jadi sesungguhnya pencobaan itu adalah kebahagiaan, adalah keuntungan. Pencobaan itu adalah berkat. Ya, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua versi bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan bagi kita. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Dalam bahasa Inggris, joyful, bersukacita. Ya, pencobaan adalah sukacita, keuntungan, dan kebahagiaan, baik untuk masa kini maupun untuk kekekalan. Amin, Bapak Ibu. Jadi Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa tahun yang lalu ketika anak saya belajar berjalan, ya, ketika dia belajar berjalan, dia jalan lalu jatuh, tetapi
Dia melihat saya, dia seolah-olah mau hendak lari dan memegang saya. Dia berharap saya datang dan menolong dia supaya dia tidak jatuh. Tetapi saya biarkan, dia kejar saya mundur. Saya tidak langsung menolong. Ketika dia sudah hampir jatuh, saya lari langsung tangkap dia supaya tidak sampai terbentur kepalanya di lantai. Nah, tapi mengapa saya membiarkan dia hampir-hampir jatuh? Supaya dia bisa belajar, supaya dia bisa naik pada level yang lebih baik, supaya dia bisa berjalan pada akhirnya. Jadi Allah juga mengizinkan kita menghadapi pencobaan supaya kita memiliki pengalaman, supaya kita makin bertumbuh dalam iman, supaya kita semakin kuat. Amin Bapak Ibu. Sungguh pencobaan itu adalah berkat. Itu adalah suatu keuntungan. Itu adalah suatu sukacita apabila kita mampu memahaminya berdasarkan terang kebenaran Tuhan. Jadi bukan hanya Bapak Ibu, saya sendiri juga baru mengerti secara luar biasa bahwa Tuhan hendak membawa kita pada suatu pengalaman dengan menghadapi pencobaan itu. Jadi Bapak Ibu percayalah, terimalah, bersabarlah sebentar. Kalau saat ini sedang mengalami situasi yang sulit, pencobaan. Jangan kita berkata pencobaan ini tanpa batas. Tidak, ada batasnya. Ada perhatian Tuhan. Jangan merasa sendirian menghadapi situasi ini. Ada perhatian dari Tuhan. Tuhan sedang melawat kita. Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pencobaan itu adalah berkat. Saya ulangi lagi bahwa kebenaran Tuhan mengungkap kepada kita tentang pencobaan. Pencobaan itu diizinkan Tuhan. Pencobaan itu ada batasnya. Dan pencobaan itu adalah berkat. Bertahanlah sedikit, bersukacitalah, teruslah memuji memuliakan Tuhan. Saya yakinkan kita akan ada berkat Tuhan yang hendak diberikan, dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi memang di dalam ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan dalam doa Bapa kami, kita berdoa supaya jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Karena pencobaan itu akan berat, akan berbahaya, akan mengancam, dan nyaris-nyaris kita tidak kuat. Tetapi kita harus menghadapinya kalau Tuhan memang mengizinkannya dalam realitas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus bersukacita dalam menjalani keadaan-keadaan yang sulit. Terus memuji dan menyembah Tuhan pada situasi yang sulit. Bersiap kepada level yang lebih tinggi. Dengan menghadapi pencobaan itu dan bersabar sedikit, akan ada berkat Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu, katakan amin. Ya, hadapi ini. Saya akan berdoa buat kita. Ya, terimalah dan berimanlah. Saya akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini terungkap kebenaran-Mu pada kami. Bahwa pencobaan itu Engkau izinkan. Pencobaan itu ada batasnya. Dan pencobaan itu adalah berkat yang hendak Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami terima dengan iman. Kami percaya hal itu sungguh-sungguh kebenaran. Bukan berdasarkan janji manusia, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kami terima. Kami bersiap menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Ini hamba-Mu, saya berdoa untuk saudara-saudaraku yang mendengarkan, yang mengikuti video ini. Supaya Tuhan memberkati mereka dan mereka bersiap untuk menerima berkat-Mu. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka dalam situasi yang sulit. Bakarlah hati mereka dengan api Roh Kudus sehingga mereka terus memuji dan memuliakan Allah. Dan kemuliaan Allah, kemuliaan-Mu itu dinyatakan dalam hidup mereka. Dan mereka menikmati keindahan luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saat hidup
dalam kelemahanku, kuasanya makin nyata dalamku. Tangan Tuhan sedang bekerja, menumbuhkan iman di hatiku. Tuhan Yesus kekuatanku, ku ingat segala pengorbanannya. Walau badai datang menerpaku, ku tak takut karena ku yakin Dia selalu sertaku. Saat hidup terasa berat, masalah datang silih berganti, sepertinya pintu tertutup, seakan tiada jalan terbuka bagiku. Dalam kelemahanku, kuasanya makin nyata dalamku. Tangan Tuhan sedang bekerja, menumbuhkan iman di hatiku. Tuhan Yesus kekuatanku, ku ingat segala pengorbanannya. Walau badai datang menerpaku, ku tak takut karena ku yakin Tuhan Yesus kekuatanku, ku ingat segala pengorbanannya. Walau badai datang menerpaku, ku tak takut karena ku yakin Dia selalu sertaku. Dia selalu sertaku.